Bro. Wih, Mau tanya dong. Lagi rame nih soal free float. Apa sih free float itu? wah emang lagi rame banget ya soal free float ini. Mau tahu apa itu free float? Mau dong. Oke, sebenarnya free float ini bukan istilah ribet sih. Free float ini adalah soal keadilan pasar saham. Sederhananya gini, free float adalah berapa banyak saham perusahaan yang benar-benar dilepas ke publik dan bebas diperdagangkan. Bukan yang dipegang pengendali, bukan yang dikunci afiliasi, bukan yang cuman jadi pajangan di laporan doang. Masalahnya di pasar kita selama ini banyak saham yang kelihatannya besar, tapi yang muter di pasar sedikit. Nah, akibatnya apa? Harga gampang digerakkan, transaksi tipis, dan yang paling sering kena dampaknya adalah investor retail. Kalau sahamnya langka, satu dua pihak bisa ngatur arah harga. Naik bisa cepat, turun juga bisa brutal. Yang masuk belakangan seringkali cuman kebagian sisa ceritanya doang. Free float ini menjadi penting karena dapat menentukan likuiditas, stabilitas harga, dan transparansi saham di pasar modal. Itulah kenapa free float itu penting buat investor. Free float yang cukup bikin saham lebih liquid, harga lebih wajar, dan ruang manipulasi juga semakin sempit. Pasar jadi lebih adil, bukan cuma buat pemain besar, tapi juga buat publik. Dan ini bukan cuma pandangan lokal, dunia juga melihat hal yang sama. MSCI sebagai acuan global menilai free float sebagai faktor utama. Karena investor global butuh kepastian, bisa beli, bisa jual tanpa jebakan. Ketika Indonesia dinilai punya free float yang terlalu rendah di beberapa saham, itu bukan serangan, itu adalah peringatan. Peringatan bahwa pasar kita itu harus berbenah. Tentunya Indonesia mungkin melihat ini adalah sebagai hal yang merugikan karena akan menurunkan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Market Index dari 1,4% menjadi 1,2% dengan potensi arus keluar dana pasif asing hingga 2 miliar US dollar. Makanya langkah Bursa Efek Indonesia dan juga OJK menaikkan batas minimal free float menjadi 15%. Ini patut dicatat. Ini bukan soal menyenangkan semua pihak, tapi ini soal memaksa transparansi. Ditambah lagi dengan pembukaan data pemegang saham besar, pesan yang disampaikan jelas pasar modal bukan tempat sembunyi dan bukan arena permainan yang tertutup. Apakah kebijakan ini langsung menghilangkan saham gorengan? Tidak, tapi ini mempersempit ruang geraknya. Karena pasar yang sehat bukan pasar yang gampang dimanipulasi, tapi pasar yang berani terbuka, berani jujur soal kepemilikan, dan berani memberikan ruang yang adil buat publik. Jadi kalau hari ini kita ngomong soal free float, jangan lihat sebagai ancaman, tetapi lihat sebagai proses pendewasaan. Karena cepat atau lambat, pasar modal Indonesia harus memilih tetap nyaman dengan ilusi likuiditas atau naik kelas dengan transparansi. Dan free float adalah salah satu pintu masuknya. Wah, jadi tahu deh apa itu free float. Makasih ya Bro Wiki atas infonya. Sama-sama.